Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia.
bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Rayakan budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapok pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haira Alicia dari kelas 7B akan mendongengkan cerita Malin Anak Durhaka. Dahulu kala di sebuah perkampungan nelayan pantai air mani pada Sumatera Barat, hiduplah seorang budak yang bernama Malin. Malin hidup bersama ibunya yang bernama Manderusia. Malin ini adalah seorang pemuda yang baik hati, dan kaki Malin Sundang pun pemeras. Malin Sundang berteriak kebingungan, "Kasihku, kasihku, ibu, maafkan aku, Bu. Aku kedurhaka padamu. Ampun, Bu, ampun." Dan Malin pun berubah menjadi batu. Itu semua karena perbuatannya yang telah durhaka kepada ibunya. Pesan moral dari cerita Malin Sundang tadi, janganlah durhaka kepada kedua orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warisan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Faridi dari kelas 7B. Saya ini akan menceritakan tentang kambing yang bergotong royong. Pada suatu hari, hiduplah sekumpulan kambing yang sedang memakan rumput di padang rumput. Seketika, salah satu ekor kambing melihat di seberang sungai terdapat rumput yang sangat hijau dan segar. Kambing tersebut langsung memberitahu ketuanya, "Ketua, lihat di seberang sungai sana. Di sana terdapat banyak rumput." Menyeberangi sungai itu dengan cara berputar. Setelah sampai ke seberang sungai, mereka pun makan rumput yang segar dan hijau dengan lahap. Amanat dari cinta tadi adalah pekerjaan yang dilakukan dengan gotong royong akan lebih cepat selesai.
saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita diawali pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan di Tatar Pasundan. Kerajaan itu dipimpin oleh sebuah raja yang sangat bijaksana, sangat baik kepada rakyatnya dan sangat rendah hati. Raja itu bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Purbarara dan yang tersari pun hidup bahagia bersama Lutung sampai menjelang akhir hayatnya. Mungkin segitu saja ceritanya. Kalau ada kurang-kurang ya maafin lah ya. Namanya juga orang gitu. Intinya mah ya kita pesannya tuh jangan sirik, jangan iri, nggak boleh iri. Karena kalau iri nanti malah tajamnya loh. Awas. Siap. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rahmawati dari kelas 7H. 7H. Saya akan membacakan cerita dongeng yang berjudul Si Tumpah Gendit yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meskipun begitu, penduduk di sana tetap miskin kekurangan. Hal itu disebabkan oleh ulah seorang pukulan Nyai Bagendit. Hari masih sedikit gelap dan ibu masih bergayung di dalamnya. Namun, para petani di desa itu sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka semua akan menuai padi yang sudah menguning dan akan menjualnya kepada Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya sangat mewah dan lumbung padinya sangat luas karena harus menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Iya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela mereka menjual hasil panennya kepada Nyai Bagendit. Mereka semua terpaksa menjualnya kepada Nyai Bagendit kalau tidak ingin berurusan dengan centeng-centeng suruhan wanita itu. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya dari Nyai Bagendit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapannya nasib kita berubah? Sudah tidak tahan saya hidup seperti ini, ujar seorang petani pada temannya. Tidak tahan saya
saya hidup seperti ini? Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si inah darah itu? Shh, jangan berisik, nanti ada yang dengar, sahut teman. Kita harus sabar, nanti akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Tuhan tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Bagendit sedang memeriksa lumbung bayinya. Baca, kata Nyai Bagendit pada Cimrek. Bagaimana? Apakah seluruh padi sudah dibeli? Beres nih, jawab Barja. Sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan makanan dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagendit tertawa senang. Awas terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran siapa saja yang membakar. Benar saja. Beberapa minggu kemudian, para penduduk di desa itu sudah kehabisan bahan makanan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai kelaparan. Sementara Nyai Bagendit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita harus membeli beras pada Nyai Bagendit. Kalau seorang petani pada suaminya. Kata tetangga, sekarang harganya 5 kali lipat lebih mahal dibanding yang kita jual dulu. Bagaimana ini Pak? Di suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek tua yang berjalan terpungkuk-pungkuk. Ia melewati pemukiman dengan tatapan berbeda. Kasihan sekali para penduduk di desa ini. Mereka kelaparan karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri, pikir si nenek. Ia berjalan mendekati seorang wanita yang sedang menunggu padi. Permisi, saya mau tanya. Iya Nek, ada apa ya? Jawab wanita itu. Di manakah saya bisa menemukan orang paling kaya di desa ini? Oh, maksud nenek rumahnya Nyai Bagendit. Sudah dekat Nek. Nenek tinggal lurus sampai nenek bertemu pertigaan. Nenek belok kiri. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyai Bagendit? Saya hanya mau minta sedikit sedekah. Percuma saja nenek minta sama dia. Tidak akan dia memberinya. Kalau nenek lapar, makanlah di rumah saya, tapi hanya seadanya. Tidak usah, terima kasih. Saya hanya mau tahu bagaimana kalau ada pengemis yang bersedekah. Oh iya, beritahu penduduk desa lainnya agar bersiap untuk mengungsi. Sebentar lagi akan ada banjir besar. Hah? Ini bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda. Aku adalah
pelajaran pada Nyai Bagendit. Maka dari itu, bersiap mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian. Setelah berkata demikian, si nenek langsung meninggalkan wanita yang masih berdiri mematung. Sementara itu, Nyai Bagendit sedang menikmati hidangan mewah. Begitu pula dengan para centeng. Si nenek itu tiba di rumah Nyai Bagendit dan langsung dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya hanya mau minta sedikit sedekah. Mungkin ada beberapa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya belum makan. Apa peduliku? Bentak centeng. Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Cepat pergi dari sini sebelum saya seret kamu. Namun si nenek tidak bergeming di tempatnya. Nyai Bagendit, keluarlah. Aku mau minta sedekahmu. Nyai Bagendit. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Mengganggu orang makan saja. Hei kamu nenek tua, siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Saya mau sedikit makanan. Mungkin ada bekas sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya belum makan. Tidak ada makanan di sini. Cepat pergi. Nanti rumahku kotor. Bagendit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk di desa ini kelaparan, kau makan menghambur-hamburkan makanan. Si nenek berapi-api. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Sekarang bersiaplah menerima hukumanmu. Kau mau menghukumku? Tak salah nih. Kau tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja, kau pasti langsung mati. Tidak perlu repot-repot manusia. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Setelah itu, si nenek menancapkan tongkatnya ke tanah. Memandangnya Yudi penuh kemarahan. Bagendit, ini adalah hukuman. Dasar nenek dia, apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga pun kok bisa? Katanya Bagendit sombong. Lalu setelah itu, ia mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Tongkat itu tidak bergeming. Ia mencoba dengan 2 tangan. Tak bergeming juga. Siapa? Katanya Bagendit. Centeng, cabut tongkat ini. Awas kalau sampai tak tercabut, gaji kalian aku potong. Namun, meski sudah berusaha dicabut oleh 3 orang,
Dengan sekali hentakan, tongkat itu langsung terjatuh dari tanah. Tiba-tiba bekas tancapan tongkat si nenek menyemburkan air yang sangat deras. Ini adalah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata penduduk yang sengsara pada ulahmu. Sekarang kamu dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek langsung hilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan sangat deras. Ia mencoba menyelamatkan hartanya, namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Kini di desa itu terbentuklah sebuah danau kecil yang dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit diambil dari nama Bagendit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita masih bisa melihat lintas sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Bagendit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Sekian dongeng dari saya. Oh iya, sebelum saya tutup, saya mau tanya nih. Apa tuh? Dari dongeng yang saya ceritakan tadi, temanya apa sih? Ada yang tahu kan? Halo? Apa? Betul. Betul. Nah, pesan moral dari dongeng ini, kita tidak boleh menjadi orang yang pelit dan serakah, karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Luna Sapitri. Saya dari kelas 7A akan membawakan satu dongeng berjudul Asal-usul Danau Situ Bagendit. Danau Situ Bagendit ini berasal dari Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Garut. Tokoh-tokoh di dongeng ini ada Baginda Endit, kemudian ada dua anak buah, kemudian ada warga, kemudian tersebut menyebut genangan air tersebut dengan sebutan Danau Situ Bagendit. Pesan yang bisa kita ambil dari dongeng di sini adalah jangan sombong, jangan pelit terhadap apa yang kita punya, apalagi sama yang orang-orang dekat gitu lah ya. Takutnya kena azab nanti rumahnya banjir ya, jangan sampai tuh. Nanti rumahnya banjir, kasihan malu. Segitu dulu dari kita, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun banyak akal. Jika Bayam telah beristri, yaitu namanya. Saat itu ia disuruh sang mertua untuk mencari siput di sawah. Namun kemudian malas, ia tidak mengambil siput di sawah, melainkan duduk bermalas-malasan. Lama menunggu, akhirnya kemudian disusul. Hai kemudian, kenapa kamu duduk saja? Banyak ambil disiput di sawah. Bapak, aku takut turun sawah sangat dalam. Mertuanya kesat di bawah kemudian ke sawah. Kemudian tersenyum. Untuk Kebayang sadar atas sikap buruknya.
tidak lagi menjadi orang yang pemalas. Sekian dongeng dari saya. Pesan moral dari dongeng Sikabayan adalah kemalasan hanya merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita menghindari sikap bermalas-malasan, karena bisa mendatangkan kerugian di kemudian hari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Nur Robi Aziz dari kelas 7G. Saya akan menampilkan sebuah cerita seorang anak yang durhaka kepada ibunya lalu dikutuk menjadi batu, yaitu kisah tentang Malin Kundang. Suatu saat di sebuah pedesaan hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kundang. Malin memiliki ibu yang bernama Mande Rubaya yang sangat menyayanginya. Mereka merupakan keluarga kecil yang bahagia yang tinggal di dekat pun mengguncang dan menenggelamkan kapal Malin. Malin hanya bisa berdoa dan meminta maaf kepada ibunya sambil bersujud. Ibu, maafkan aku ibu, telah durhaka kepadamu. Tetapi atas kuasa Tuhan, Malin pun dikutuk menjadi batu atas durhaka kepada ibunya. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena orang tua telah mendidik kita dari kecil dan mengasuh kita dari kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nelsia Putri. Saya perwakilan dari kelas 7E. Saya akan mendongeng salah satu cerita rakyat Nusantara yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu cerita rakyat Putri Tadampalik. Pada zaman dahulu di Sulawesi Selatan terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labusatana Datu Muangge. Atau pesan moral dari cerita ini yaitu kita harus ikhlas dan tabah dalam menghadapi musibah atau cobaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang berat atau melebihi dari kemampuan kita. Maaf atas ada kesalahan kata atau kekurangannya, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang bisa dikatakan sempurna. Semua manusia pasti ada kekurangannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Brandika Prancis. Saya ingin membawakan dongeng yaitu Sang Kuryang. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri kerajaan yang bernama Dayang Sumbi yang sangat suka sekali menenun. Suatu hari kain tenunnya itu terjatuh. Karena ia malas untuk mengambilnya, ia pun bersumpah. Saya bersumpah siapapun yang mengambilnya, jikalau dia laki-laki akan kujadikan dia suami, jikalau dia perempuan akan kujadikan dia saudariku, ucap Dayang Sumbi. Kemudian benang kain itu datang ke depan matanya, dan Dayang Sumbi pun terkaget karena dia marah dan kecewa sambil menendang kapal dengan posisi yang terbalik. Benar ya? Sekian dari saya. Jikalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Parau. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan
Ia pun meminta tolong kepada warga untuk mengibarkan kain merah sutra dari timur kota. Betapa terkejutnya sang kuryang. Dikira sang kuryang hari sudah pagi. Ia pun merasa terbodohi. Lalu kapalnya ditendang. Ditendang. Lalu terjadilah Gunung Tangkuban Parahu. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta